Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Salam bahagia di pagi hari ini. Seberapa banyak dari Bapak Ibu yang sudah siap untuk menerima berkat dari Tuhan pada pagi hari ini? Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau. Biarlah Tuhan hadirat-Mu ada di tempat ini. Hadirat-Mu ada di rumah maupun dimanapun saudara-saudara kami berada saat ini. Biarlah Tuhan kami datang dan kami bersujud di hadapan-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami bersyukur karena setiap kehidupan kami ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Perlindungan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu dan perkenanan-Mu Tuhan selalu mengikuti kami. Terima kasih ya Bapa, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu selamanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami menaikkan pujian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bersama-sama denganku. Kita bersama-sama mengatakan Bapa, Engkau mengenalku.
untuk melayani Engkau, untuk meninggikan nama-Mu, dan untuk bekerja bagi Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan semua firman-Mu Tuhan berasal daripada-Mu. Urapi dan berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mau menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama katakan, amin. Shalom, Ancoa, untuk saudara di KPI Afia Cemara Medan. Puji Tuhan, kita bertemu lagi. Hari ini kita akan belajar bagaimana hidup kita di dalam takut akan Tuhan, dalam mentaati kebenaran, dalam melakukan kehendak Tuhan. Harus, karena tidak ada pilihan lain. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Untuk kesekian kalinya kami masih belum bisa bertatap muka dalam ibadah bersama. Tapi kami tetap percaya Tuhan hadir untuk hidup kami, Tuhan hadir untuk memberkati kami. Terima kasih untuk Ibu Gembala bersama semua tim pelayanan di KPI Afia Cemara Medan. Lindungi mereka, berkati mereka dan seluruh jemaat. Terima kasih Bapak, perlindungan-Mu nyata untuk kami. Sekarang kami mau belajar firman-Mu, Roh Kudus mengurapi kami. Supaya kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Bapa. Kehendaknya di surga jadi buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita akan belajar. Saya percaya kalau kita mendengar kata masalah, problem, kesulitan, pasti kita nggak suka. Dan itu wajar sebagai manusia. Kita tidak suka dengan itu. Tapi lihat dua hal ini. Satu, masalah itu bisa dihindari atau tidak. Masalah itu bisa habis nggak di hidup kita. Ini masih nomor satu. Saya ulangi lagi, masalah itu bisa dihindari atau tidak? Jawabannya pasti tidak. Sehati-hatinya seorang manusia. Hati-hati betul. Hati-hati. Sudahlah. Mau buat apa saja. Perhitungannya matang sekali. Yakin orang yang seperti itu gak akan punya masalah? Apa jawabannya? Gak bisa. Sehati-hatinya kita. Tapi ada orang-orang di sekitar kita yang gak hati-hati. Kita bisa kena akibatnya. Contoh aja COVID-19. Berapa banyak kita mendengar kesaksian. Aduh, sudah hati-hati loh. Aduh, orang itu hidup bersih. Pokoknya semuanya disemprot. Kemana-mana pakai sarung tangan. Maaf. Tetap tuh ada yang kena. Itulah masalah. Dalam kehidupan kita akan tetap ada. Masalah gak akan habis. Gak akan. Percaya? Orang kaya juga punya masalah. Maaf. Bahkan orang kaya kan jauh lebih banyak punya masalah daripada orang yang pas-pasan. Ini nomor satu. Nomor dua. Saya percaya. Dan hari ini semua kita pun maaf harus percaya. Bahwa masalah dalam hidup kita itu penting. Kenapa penting? Nah, nanti kita akan temukan di firman Tuhan. Ternyata semua masalah itu ada dua penyebab loh. Satu karena kecerobohan kita. Karena kesalahan kita. Karena ketidakhati-hatian kita. Masalah bisa datang. Nah, hal ini kalau terjadi cukup mengaku dosa, bertobat. Papa ampuni. Aku ceroboh, aku gak hati-hati, aku tamak. Aku rakus, pasti punya masalah. Yang kedua, seberimannya kita kepada Tuhan, rajin doa puasa, luar biasa. Saya tanya, apakah
Apakah orang yang serajin itu, serani itu nggak bakal punya masalah? Tidak, tetap akan ada. Nah, masalah yang kedua ini yang kita rindukan. Karena yang datang atas seizin Tuhan. Untuk membentuk kita, untuk memproses kita. Itulah vitamin hidup rohani kita, supaya kita kuat. Oke, nah ini yang kita mau pelajari untuk hari ini. Masalah. Baik. Kita akan buka 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Saya mau ganti kata pencobaan di sini itu tidak tepat. Artinya salah. Yang betul adalah ujian, tes. Nah, saya mau baca dengan kata itu, ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Sebentar. Di sini ditulis pencobaan. Tapi saya mau ganti. Ujian, masalah-masalah dalam hidup yang berbentuk tes atau ujian yang kamu alami adalah masalah-masalah biasa, adalah ujian-ujian biasa. Wih, ini yang luar biasa. Saya punya konsep begini. Di dalam dunia ini, saudara percaya hanya ada satu yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Jelas ya, kita nggak usah ragu-ragu. Yesus itu Tuhan kita yang luar biasa. Masalah kita, ujian-ujian kita alami itu biasa. Nah, coba saya balik. Kalau yang biasa, saudara jadikan luar biasa. Nah, itulah manusia. Berapa kali kita sering dengar, ada saudara kita bersaksi, oh saudara, ini kali pertama pencobaan persoalan yang kami alami di keluarga kami, di perusahaan kami, ini berat, yang paling berat dari semuanya itu. Maaf. Wajar kalau kita sebagai manusia tiap kali ngadepi masalah pasti berkata, oh Tuhan, ini yang paling berat Tuhan. Oh saudara-saudara belum bisa merasakan apa yang kami rasakan, ini berat. Dulu kami pernah, tapi gak seberat ini. Sering toh saudara ngomong seperti itu. Hari ini bertobat. Kenapa bertobat? Karena masalahnya yang ngomong Tuhan Yesus. Semua masalah, ujian, pencobaan. Ya walaupun saya nggak setuju pakai kata pencobaan. Ini firman Tuhan berkata itu biasa. Karena yang luar biasa tetap Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan sekarang. Maka itu ketika saudara menjadikan yang biasa itu luar biasa, ini masalahnya. Maka yang luar biasa jadi biasa. Betul tidak? Nah ini rugi. Saya baca lagi ya supaya saudara nggak lupa. 1 Korintus 10 ayat 13. Masalah-masalah, ujian-ujian yang kamu alami ialah ujian-ujian, masalah-masalah yang biasa. Nomor 1. Nomor 2, Papa berkata begini. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Oh, terima kasih Papa. Berarti saudara, sebelum Papa memberikan tes untuk hidup iman kita, sebelum Papa di surga mengizinkan ujian-ujian terjadi di hidup kita, ternyata Papa sudah timbang dulu, sudah ukur dulu. Dan apa hasil timbangannya? Apa hasil bentuknya? Oh, terima kasih. Ditimbang dulu sebelum Papa beri kepada anak-anaknya untuk dites. Yaitu tidak pernah melebihi kekuatan kita.
Maaf, maka itu yang cengeng-cengeng. Saya nggak tahu bahasa Hokianya cengeng itu apa. Kalau orang Surabaya bilang gembeng, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Oh Tuhan tolong, oh Tuhan tolong. Hari ini bertobat. Semua ujian, semua masalah yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita tidak pernah melebihi kekuatan kita. Awas berani ngomong, aku nggak kuat, ini berat sekali. Awas ya, bertobat. Yang ketiga, oh terima kasih Bapak, sebab Tuhan setia. Lagi sekali, yang pertama, semua bentuk tes atau ujian atau masalah yang Tuhan izinkan kita alami itu biasa. Jangan jadikan luar biasa, sebab yang luar biasa tetap Tuhan Yesus. Yang kedua, Papa sudah ngukur, sudah nimbang bahwa tidak melebihi kekuatan kita. Awas cengeng lagi. Oke. Yang ketiga, oh terima kasih, Tuhan itu setia, Papa itu setia. Apa arti kata setia di ayat ini? Oh Tuhan Yesus ajaib. Artinya begini loh, kata setia. Aku tetap menyertai kamu. Aku tetap bersama kamu di tengah semua ujian dan masalah yang kamu hadapi. Aku setia. Kamu gak pernah sendiri. Aku gak pernah tinggalkan kamu sendiri. Kurang apa saudara? Kalau kita sudah tahu bahwa Papa setia, mau kurang apa lagi? Maaf, saya kalau ngomongkan apa adanya. Berarti orang yang tetap ngomel, ngeluh, marah kepada Tuhan. Kenapa aku diuji begini berat? Kenapa aku begitu? Padahal satu, biasa. Dua, sudah diukur, ditimbang. Nggak lebih kekuatan kita. Ketiga, dia setia. Yang selalu ada dengan kita. Nah kalau sebegini kita masih kurang. Maaf ya, itu namanya kurang ajar. Maaf. Wih, ini luar biasa. Lagi sekali. Biasa. Tidak melebihi kekuatan. Haleluya. Papa setia. Selalu nemani kita. Sudah sekian belas bulan. Hampir 2 tahun ya kalau nggak salah. Bapak Gembala Tuhan panggil. Puji Tuhan, Tuhan tetap setia pada Ibu Gembala, kepada anak-anak. Oh puji Tuhan. Kalau ada di antara saudara di Jemaat GBI Avia Cemara Medan yang ada anggota keluarganya meninggal gara-gara COVID, percayalah, Papa setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Biasa. Dia sudah ukur kita mampu. Yang keempat, masih ada. Ia tidak, karena itu Papa di surga tidak akan membiarkan kamu dites, diuji, diberi masalah melampaui kekuatanmu. Haleluya. Lagi sekali, kurang enak apa kalau ujian, kalau masalah, kalau tes hidup ini Tuhan izinkan terjadi. Sudah 4 hal. 1, itu biasa. 2, sudah diukur, pasti kita mampu. 3, dia nggak meninggalkan kita. Oh terima kasih, dia setia. 4, nggak melampaui kekuatan kita. Tidak. Masih ada yang nggak percaya? Ya sudah nggak tahu lagi saya harus ngomong apa. Yang kelima, ada lagi. Pada waktu kamu dites, pada waktu kamu diuji, pada waktu kamu harus menghadapi masalah itu, ini kata Papa, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Saya kagum. Saudara tahu nggak arti kalimat ini? Pada waktu Papa izinkan kita diuji, kita dites, kita ngalami masalah, ternyata dia nggak cuma setia menyertai kita. Itu nggak cuma hal biasa. Itu sudah diukur,
nggak melampaui kekuatan kita. Tapi ini loh saya kagum. Ketika saudara dan saya lulus dalam ujian, tes, masalah. Dengarkan. Papa selalu dan selalu, terus dan menerus memberikan jalan keluar. Ini luar biasa. Memberikan jalan keluar. Tujuannya untuk apa? Nah ini loh. Jangan suaranya berkata, oh Tuhan terima kasih. Masalahku selesai. Aku lulus ujian. Puji Tuhan. Jangan cuma begitu. Loh kenapa? Di setiap masalah yang kita hadapi, Papa memberikan solusi, jalan keluar, cara menyelesaikan masalah itu. Tujuannya gak cuma untuk kita, tapi tujuannya adalah untuk saudara dan saya. Begitu lulus dalam ujian lewat soal-soal atau masalah yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita, saudara dan saya akan dipakai Tuhan untuk menolong orang lain yang pernah punya masalah seperti kita. Wih, ini luar biasa. Nanti ya kesimpulannya di bagian akhir renungan ini, Tuhan akan buat semua saudara, dalam tanda kutip ya, ketagihan masalah. Bukan cari masalah, beda. Jadi orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan Yesus yang sudah terlatih, di training untuk siap menghadapi ujian atau masalah-masalah dalam hidup. Wih, begitu ada satu masalah selesai, ada jalan keluar. Wih, ternyata bagus ya. Terus begitu. Maka lama-lama murid-murid Yesus, yaitu kita semua, itu pasti ketagihan masalah. Masalahnya bukan ketagihan, persoalannya itu bukan. Yang kita ketagihan adalah solusi. Oh iya ya, hebat sekali ya. Padahal kita nggak nyangka loh, waktu itu bisa begitu hebat. Masalah begitu berat. Ternyata jalan keluarnya cuma segitu. Kan senang. Percaya nggak? Bahwa akhirnya kita semua akan ketagihan masalah. Karena ingin dapat jalan keluar. Wow. Saudara perhatikan. Tanya anak gembala kita yang dokter. Tanya mereka. Dokter tidak akan jadi dokter yang hebat kalau tidak menghadapi pasien-pasien yang kasusnya berat-berat. Ayo jujur jawab. Kalau dokter hanya milih pasien pilek, flu, kira-kira dokter itu bakal pinter, terkenal atau tidak? Karena cuma ditulis begini di papan namanya, Dokter A khusus menyembuhkan flu atau pilek. Kira-kira dokter itu bakal laku enggak? Maaf ya. Nah, semua tantangan dalam hidup itu karena terlatih. Kita lihat presiden kita Joko Widodo. Hebat loh, hebat betul. Belum pernah Indonesia punya presiden sehebat ini. Kok bisa? Karena dia sudah dilatih sejak muda. Miskin, hidup susah. Masih ingat awal-awal jadi presiden, ada seorang ibu orang Katolik yang diwawancara di TV. Saya sampai, loh bayangkan di TV Presiden Jokowi digabruk-gabruk. Ya kamu tahu. Ternyata dia adalah keluarga. Ketika orang tua Pak Jokowi susah berapa banyak tahun yang lalu, keluarga ini yang menampung mereka. Maka itu, ketika Pak Jokowi jadi presiden, masalah bangsa ini dia bisa atasi. Karena dia sudah pengalaman, sudah terlatih. Solusinya bagaimana? Belum 2 periode. Sudah berapa ribu kilometer jalan tol lintas Sumatera, lintas Jawa. Belum 2 periode. Berapa puluh bandara dibangun. Termasuk kami di Papua dapat berkat. Harga bensin, minyak
sama se-Indonesia. Oh saudara, kami tinggal di Papua. Kami punya sekolah di namanya Desa Sugapa. Sebelum harga bensin disamakan, itu harga minyak tanah dan harga bensin 1 liter sama. Paling murah 60.000 rupiah. Paling murah. Kalau cuaca buruk, nggak ada pesawat masuk, bisa sampai 100.000 rupiah. 1 liter minyak tanah, 1 liter bensin. Karena nggak ada pesawat yang ke sana. Sekarang, bendungan-bendungan dibangun puluhan. Nah, karena dia punya solusi. Maka itu, siap ya ketagihan masalah dalam hidup. Kalimat terakhir ayat 13. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Wih, luar biasa. Bagian terakhir. Yang penting waktu menghadapi masalah, itu bukan berdoa. Bukan hanya puasa. Bukan ngukur ini besar atau kecil. Seberapa. Bukan. Yang penting adalah reaksi kita ketika masalah itu datang. Kita buka 2 Tawarik 20. Ayat yang ketiga. 2 Tawarik 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut. Kenapa raja ini bisa takut? Saya baca dengan cepat ayat 1-2. 2 Tawarik 20. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitakan Yosafat, Raja, suatu laskar yang besar datang menyerang tuanku dari seberang laut asing dari Edom. Sekarang mereka di Haseson Tamar, sudah dekat dengan kota kerajaan, kota ibu kota. Nah, begitu Yosafat mendengar berita ini. Lihat kalimat pertama ayat 3, 2 Tawarik 20. Dan Yosafat menjadi takut. Wajar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan. Apa yang harus kita buat ketika masalah tiba-tiba datang di hidup kita? Takut, wajar, namanya manusia, wajar. Tapi sikap atau reaksi hati kita terhadap yang kita takuti, itu yang menentukan. Coba bayangkan. Masalah kecil, tapi orangnya panik. Dengarkan. Masalahnya kecil, tapi panik. Percaya nggak? Pasti jadi besar. Masalah besar, tapi orangnya tenang. Ini nggak bicara soal murid Yesus umum. Masalah besar, tapi orang itu tenang. Diam dulu, teduhkan hati, teduhkan pikiran. Yakin gak masalah besar bisa jadi kecil? Nah, ini yang dibuat oleh Yosafat. Apa reaksinya ketika dia takut dengan masalah yang tiba-tiba datang? Ini dia baca baik-baik. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Yahweh Bapaknya. Hei saudara, ini keputusan yang penting. Maka itu saya katakan lagi sekali. Masalah boleh datang dan harus datang. Karena kita harus diuji, kita harus dites. Jangan lupa 5 hal tadi. Biasa, sudah diukur, sudah ditimbang. Tuhan menyertai, pasti ada jalan keluar. Dan kita bisa nolong orang lain. Dan yang kelima, menang. Lolos. Nah, inilah reaksi Yosafat ketika dia harus menghadapi masalah. Keputusannya mencari Tuhan, bukan cari utangan, bukan minta tolong tetangga, tolong keluarga, tolong orang kaya. Tidak, cari Tuhan dulu. Maka di hari-hari yang akan datang, kalau kita hadapi masalah, pakai sikap Yosafat ini. Cari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah dengar firman-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami bodoh, bertindak ceroboh. Ampuni kami
kalau kami mempersalahkan orang yang buat masalah pada kami. Padahal Tuhan izinkan mereka buat masalah pada kami supaya kami itu jadi berkat. Terima kasih untuk firman ini. Kami nggak ingin hanya dengar, tapi kami ingin jadi pelaku firman Tuhan ini. Roh Kudus, silakan kau bekerja dalam hidup kami. Kami siap. Betul Papa, kami akan mulai berkata hari ini. Kami ini ketagihan ujian. Kami ingin cepat diuji. Kami ketagihan dapat masalah supaya kami bisa belajar. Dan kami bisa jadi berkat buat orang lain. Masih banyak pergumulan dalam hidup ini. Tapi kami tidak pernah takut. Karena kami percaya Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Kami dilatih, kami di-training dengan masalah-masalah itu. Memberkati Ibu Gembala bersama anak-anak dan tim pelayanan GPI Via Cemara Medan. Memberkati semua jemaat, memberkati semua kami yang sempat mendengar firman ini walaupun dari gereja yang lain. Terima kasih Bapak, kami siap untuk menjadi berkat dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita akan selesai ibadah ini. Tapi jangan lupa tugas kita masih banyak. Untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Maka itu, terimalah berkat ini. Kasih sayang yang melimpah dari Bapa di surga. Anugerah pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dan anugerahnya kita dapat gratis. Bagikan gratis untuk semua orang yang memerlukannya. Dan bersekutulah bersama Roh Kudus. Hiduplah diatur, dituntun, dibelenggu, dikomandoi, disetir oleh Roh Kudus. Maka perbuatan daging tidak akan nyata dalam hidup kita. Berkat ini jadi milik kita semua. Untuk kita bagikan kepada banyak orang. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terima berkat ini, jadi pelaku firman dan jadi berkat. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk waktu yang manis yang Tuhan berikan buat kita. Shalom.